Jantung mereka berdetak cepat, hampir seirama. Waktu seakan melambat. Setiap sentuhan terasa lebih dalam karena dipenuhi kesadaran akan risiko. Lia memegang bagian tubuh Ali, lalu disentuhkan ke bibirnya. Kepala Ali mendongak ke atas dengan mata terpejam. Ali merasa berada di dalam alam lain. Terasa napas Lia yang terengah-engah, seperti melepas sesuatu yang terpendam. Di sebuah instansi pemerintahan daerah di kota kecil yang tak pernah benar-benar tidur oleh gosip, nama Samidin dikenal luas. Ia bukan pejabat tertinggi, tetapi cukup berpengaruh. Setiap kali mobil dinasnya berhenti di halaman kantor, para staf berdiri sedikit lebih tegak. Seragam coklatnya selalu rapi, sepatu hitamnya mengkilap, dan senyumnya terukur cukup hangat untuk disukai, cukup berjarak untuk dihormati. Di rumah, Samidin adalah suami dari Ratna, perempuan sederhana yang telah menemaninya sejak ia belum memiliki apa-apa. Ratna terbiasa bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian dinas, dan memastikan suaminya berangkat dengan perut kenyang, serta wangi parfum yang sama setiap hari. Pernikahan mereka terlihat tenang dari luar, tidak banyak pertengkaran, tidak banyak pula tawa. Samidin sering pulang larut dengan alasan rapat atau kunjungan lapangan. Ratna tidak pernah banyak bertanya. Ia percaya, atau mungkin memilih untuk percaya. Namun, di balik kesibukan yang tertata rapi itu, ada ruang lain dalam hidup Samidin yang tidak pernah disentuh cahaya rumah tangganya. Ia mengenal Lia dalam sebuah kegiatan sosialisasi pendidikan. Di salah satu sekolah negeri, Lia adalah tenaga pendidik, statusnya masih honorer, janda yang baru saja melewati perceraian yang pahit. Usianya jauh lebih muda dari Samidin. Wajahnya bulat manis, tubuhnya berisi dan gemoy, dengan senyum yang selalu tampak tulus, meski matanya menyimpan sisa-sisa luka. Saat pertama kali berbicara, Samidin merasa ada sesuatu yang berbeda. Lia tidak memandangnya dengan rasa takut seperti kebanyakan guru honorer yang berbicara dengan pejabat. Ia berbicara dengan sopan, tetapi penuh percaya diri. Ada campuran rapuh dan tegar dalam caranya menatap. "Pak, kami di sini hanya berharap status kami bisa lebih jelas," ucap Lia waktu itu. Suaranya lembut namun tegas. Kalimat itu sederhana, tetapi entah mengapa terngiang di kepala Samidin sepanjang perjalanan pulang. Sejak hari itu, komunikasi mereka berlanjut. Awalnya sebatas urusan administrasi dan program, lalu menjadi obrolan ringan tentang pendidikan. Kemudian merambah ke cerita pribadi tentang kesepian Lia setelah bercerai, tentang perjuangannya membesarkan diri tanpa sandaran, tentang rasa takutnya akan masa depan. Samidin yang merasa hidupnya monoton dan kurang dihargai di rumah, menemukan ruang untuk merasa penting. Lia mendengarkan dengan penuh perhatian setiap cerita tentang tekanan pekerjaannya, tentang politik kantor, tentang beban jabatan yang tidak pernah ia ungkapkan kepada istrinya. Pertemuan mereka tak lagi selalu di sekolah, kadang di sebuah kafe kecil di pinggir kota, kadang di ruang rapat yang sengaja dijadwalkan di luar jam kerja. Samidin selalu berhati-hati. Ia tahu posisinya, ia tahu risikonya. Namun, perasaan itu tumbuh perlahan seperti api kecil yang dibiarkan menyala karena terasa menghangatkan. Lia, dengan segala luka dan ambisinya, melihat Samidin sebagai peluang sekaligus sandaran. Ia butuh stabilitas, ia butuh kepastian masa depan, dan di hadapannya berdiri seorang pejabat dengan akses dan pengaruh. Sementara itu, Samidin mulai menikmati peran barunya sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai pria yang kembali merasa diinginkan. Setiap pesan dari Lia membuatnya tersenyum diam-diam. Setiap panggilan darinya membuat jantungnya berdegup lebih cepat dibandingkan saat Ratna menanyakan kapan ia pulang. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia telah melewati batas yang tidak seharusnya disentuh. Namun, di usia yang tak lagi muda,
Godaan untuk merasa hidup kembali seringkali lebih kuat daripada suara hati. Dan tanpa disadari siapapun, hubungan yang awalnya berbalut urusan pekerjaan itu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi dan jauh lebih berbahaya. Dan sebutlah Ali. Ali adalah keponakan dari Samidin. Dia juga seorang tenaga pendidik honorer yang baru mengabdi. Sebenarnya Ali tidak pernah bercita-cita menjadi bagian dari rahasia siapapun. Hidupnya sederhana dan terukur. Pagi, berangkat ke sekolah dengan motor. Tuanya yang sering mogok kalau hujan semalaman. Mengajar dengan sepenuh hati, meski honor yang diterima kadang terlambat 2 bulan. Sore membantu ibunya mencatat pengeluaran warung kecil di rumah. Malam mengoreksi tugas siswa sambil memikirkan masa depan yang masih kabur. Statusnya sebagai tenaga pendidik honorer yang baru mengabdi membuatnya akrab dengan kata menunggu. Menunggu pencairan honor, menunggu formasi, menunggu pengumuman, dan yang paling melelahkan menunggu kepastian. Sebagai keponakan Samidin, banyak yang mengira ia tak perlu cemas. Kamu mah enak tinggal bilang ke pamanmu, kata seorang rekan guru suatu hari. Ali hanya tersenyum. Mereka tidak tahu bahwa kedekatan keluarga justru membuatnya semakin berhati-hati. Ia tak pernah ingin dianggap memanfaatkan jabatan. Namun semua berubah ketika suatu sore ponselnya berdering. Li, kamu lagi di mana? Suara Samidin terdengar tenang. Di sekolah, Paman. Ada apa? Nanti sore kosong. Jemput Bulia di sekolahnya. Paman, ada rapat mendadak. Permintaan itu terdengar biasa. Nada Samidin datar, seperti memberi tugas kecil. Ali tidak berpikir panjang. Ia hanya mengiyakan. Itulah awalnya. Pertemuan pertama mereka terasa canggung. Lia berdiri di depan gerbang sekolah dengan blus pastel dan rok panjang rapi. Rambutnya diikat sederhana, tetapi wajahnya tampak segar. Saat ia tersenyum, pipinya sedikit terangkat, membuatnya terlihat lebih muda dari usianya. Pada pertemuan pertama Ali dan Lia terlihat biasa-biasa saja. Mas Ali ya, maaf ya merepotkan, ucap Lia dengan nada lembut. Ali mengangguk cepat. Gak apa-apa Bu, panggil Lia saja. Jangan terlalu formal. Kalimat itu sederhana, tapi membuat jarak di antara mereka sedikit menyempit. Sejak hari itu, Ali beberapa kali diminta menjemput Lia. Awalnya hanya seminggu sekali, lalu 2 kali, kadang 3 kali dalam 1 minggu. Tempat tujuannya pun berbeda-beda. Sebuah kafe di sudut kota yang tidak terlalu ramai, restoran keluarga dengan ruangan khusus yang tertutup, hotel kecil di jalan lingkar luar dengan alasan rapat program pendidikan. Ali mulai memahami bahwa ini bukan sekadar urusan pekerjaan. Ia memperhatikan bagaimana Samidin selalu datang lebih dulu jika pertemuan di luar, bagaimana senyum pamannya berubah ketika melihat Lia turun dari motor. Bukan senyum atasan kepada bawahan, melainkan senyum pria kepada perempuan yang ia inginkan. Suatu sore, Ali datang terlalu cepat. Ia melihat mobil dinas Samidin terparkir agak jauh dari pintu masuk restoran. Tanpa sengaja, matanya menangkap pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Lia duduk di kursi penumpang depan. Tangan mereka saling menggenggam. Samidin membelai punggung tangan Lia dengan gerakan pelan. Tidak ada yang vulgar, tidak ada yang mencolok, namun cukup jelas untuk dimengerti. Ali mundur beberapa langkah. Ia berpura-pura sibuk memeriksa motor ketika Samidin keluar dan memanggilnya dengan wajah biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Sejak hari itu, Ali tahu persis peran yang sedang ia jalani. Di atas motor, perjalanan mereka sering sunyi, tetapi sunyi yang perlahan terasa nyaman. Lia tidak selalu berbicara tentang Samidin, justru lebih sering tentang dirinya sendiri, tentang perceraiannya yang menyakitkan, tentang mantan suami yang meninggalkannya dengan hutang, tentang status janda yang membuatnya sering jadi bahan bisik-bisik.
Kadang rasanya malu, Mas, ucap Lia suatu malam ketika mereka berhenti di warung kopi kecil sebelum bertemu Samidin. Orang lihat janda itu kayak barang diskon, bisa ditawar. Ali terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya tahu nada suara Lia tidak dibuat-buat. Ada lelah di sana, capek jadi orang yang selalu bergantung. Lanjut Lia. Aku cuma pengen punya hidup yang pasti. Ali tahu sebagian kepastian itu dijanjikan oleh pamannya. Dan disitulah konflik mulai tumbuh di dalam dadanya. Ia merasa bersalah setiap kali mengantar Lia ke tempat pertemuan. Seolah-olah ia turut membantu menyembunyikan sesuatu dari istrinya, Samidin perempuan, yang pernah menyuguhinya teh hangat setiap kali ia berkunjung ke rumah pamannya. Setiap melihat foto keluarga di ruang tamu orang tuanya, foto Samidin dan istrinya tersenyum. Di saat pernikahan sepupunya itu, Ali merasakan sesak yang sulit dijelaskan. Namun ia tidak berani menolak. Dalam keluarganya, paman bukan sekadar saudara orang tua. Ia figur yang dihormati. Membantah berarti dianggap tidak tahu diri. Lagi pula, Samidin tak pernah secara eksplisit mengatakan apapun. Semua dilakukan seolah wajar, seolah Ali hanya membantu urusan dinas. Lama-kelamaan, hubungan Ali dan Lia di luar keberadaan Samidin menjadi lebih cair. Mereka mulai bercanda ringan, mulai saling mengirim pesan singkat terkait jadwal, mulai berbagi cerita tanpa jarak formal. Ali menyadari satu hal yang membuatnya semakin gelisah. Ia mulai menunggu pesan dari Lia, bukan lagi karena perintah paman, tetapi karena ia ingin tahu kabarnya. Ia menjadi tempat Lia bercerita sebelum bertemu Samidin, tempat ia mengeluh tanpa perlu menjaga citra, tempat ia bisa tertawa tanpa tekanan, dan tanpa ia sadari, perannya perlahan berubah dari sekadar pengantar menjadi pendengar, menjadi pelindung kecil. Di sela-sela hubungan terlarang itu, Ali masih berdiri di pinggir cerita, masih menjadi bayangan. Namun bayangan yang terlalu lama berada di bawah cahaya, suatu saat bisa memiliki bentuknya sendiri. Ia belum tahu kemana semua ini akan membawa dirinya. Yang ia tahu, rahasia yang ia simpan kini tak lagi hanya milik pamannya. Rahasia itu mulai menyentuh hatinya sendiri. Rasa yang tumbuh diam-diam. Awalnya semua terasa biasa. Ali hanya menjalankan tugas yang tak pernah secara resmi disebut sebagai tugas. Menjemput Lia, mengantar Lia, menunggu Lia selesai rapat, lalu memastikan ia pulang dengan selamat. Rutinitas itu berjalan hampir tanpa celah. Tidak ada yang curiga. Di sekolah, Ali tetap dikenal sebagai guru honorer yang pendiam. Lia tetap tampil profesional di depan rekan-rekannya. Dan Samidin tetap menjadi pejabat yang terhormat. Namun frekuensi pertemuan menciptakan kedekatan yang tak terencana. Di atas motor, jarak fisik mereka hanya dipisahkan oleh 2 helm dan angin sore. Di lampu merah, kadang Lia memanggil pelan dari belakang. "Mas Ali, capek ya?" "Enggak, Mbak, terima kasih ya. Sudah sering bantu." Ucapan sederhana itu terasa berbeda ketika diulang berkali-kali. Ada nada tulus yang tak dibuat-buat. Lia tidak pernah memperlakukan Ali seperti bawahan atau seperti supir pribadi. Ia selalu menyebut namanya, selalu mengucapkan terima kasih, selalu menyempatkan bertanya tentang kegiatan Ali di sekolah. Suatu sore hujan turun deras saat mereka hendak pulang. Mereka terpaksa berteduh di teras ruko yang sudah tutup. Air menetes dari ujung helm. Jalanan lengang. Lia melepas helmnya. Rambutnya sedikit basah. Wajahnya tanpa riasan berlebihan. Ia terlihat lebih manusiawi, lebih rapuh. "Aku sebenarnya gak enak terus merepotkan kamu," katanya pelan. Ali menggeleng. "Aku cuma bantu." "Lia." "Bukan, Bu Lia." Bukan lagi panggilan formal. Lia tersenyum kecil mendengar namanya disebut tanpa jarak.
Hujan belum reda, dan percakapan mengalir lebih dalam dari biasanya. Lia bercerita tentang malam-malamnya yang sepi di kontrakan, tentang bagaimana ia sering makan sendiri sambil menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan apa yang ditonton, tentang rasa takutnya menua sendirian. Aku kadang cuma pengen diajak ngobrol biasa, katanya lirih, tanpa janji-janji, tanpa tekanan. Ali tahu, dia yang dimaksud adalah pamannya. Mereka mulai bertukar pesan, bukan hanya soal jadwal. Lia kadang mengirim foto tugas siswa yang membuatnya kesal. Ali membalas dengan cerita konyol tentang murid-muridnya. Obrolan kecil yang terasa ringan, tetapi justru membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Suatu malam, Lia meminta Ali tidak langsung pulang setelah mengantarnya. Temenin aku sebentar, ya, di depan kontrakan aja. Mereka duduk di bangku kecil di teras. Lampu, jalan remang, gang, sepi. Tidak ada yang memperhatikan. Aku capek jadi orang yang selalu dinilai, ucap Lia pelan. Kalau dekat sama orang berpengaruh, dibilang cari aman. Kalau berjuang sendiri, dibilang gak realistis. Ali menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Lia sebagai pacar paman. Ia melihatnya sebagai perempuan yang sedang mencari pegangan. Dan mungkin tanpa sadar, ia ingin menjadi pegangan itu. Waktu berjalan, dan pertemuan mereka tanpa kehadiran Samidin semakin sering. Kadang, Lia membatalkan janji dengan alasan rapat diundur. Tetapi, tetap meminta Ali datang lebih awal. Mereka minum kopi di warung kecil, tertawa, bercerita. Tak ada sentuhan, tak ada kata cinta. Tetapi ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan. Ali mulai merasa cemburu saat melihat Lia terlalu manis berbicara di depan Samidin. Ia merasa aneh ketika melihat pamannya memegang tangan Lia. Padahal dulu ia hanya merasa bersalah. Kini ada rasa lain, rasa memiliki yang tak pantas. Sementara itu, Lia mulai mencari mata Ali setiap kali turun dari motor. Tatapan yang sedikit lebih lama dari biasanya. Senyum yang tidak lagi sekadar sopan. Suatu sore, setelah mengantar Lia ke kontrakan, listrik di gang tiba-tiba padam. Suasana gelap, hanya cahaya bulan yang samar. Lia tampak gelisah. Takut gelap, katanya pelan. Ali berdiri lebih dekat tanpa berpikir panjang. Aku tunggu sampai listrik nyala. Keheningan di antara mereka terasa berat. Detak jantung Ali terdengar terlalu jelas di telinganya sendiri. Mas Ali, suara Lia nyaris berbisik. Iya, ada apa? Kamu baik banget sama aku. Kalimat itu sederhana, tetapi cara Lia mengucapkannya membuat udara terasa berbeda. Ada jeda yang panjang, ada tatapan yang tak lagi netral. Ali tahu ini salah. Ia tahu posisi mereka. Ia tahu siapa yang berdiri di antara mereka. Namun perasaan tidak pernah tumbuh dengan mempertimbangkan moral terlebih dahulu. Listrik kembali menyala, tetapi sesuatu dalam diri mereka sudah terlanjur berubah. Sejak malam itu, batas yang dulu jelas menjadi samar. Obrolan menjadi lebih personal, tatapan menjadi lebih lama, dan setiap perpisahan terasa sedikit lebih berat. Ali tidak lagi sekadar bayangan dalam hubungan orang lain. Ia mulai menjadi bagian dari cerita itu. Dan cinta atau sesuatu yang sangat mirip dengannya telah tumbuh diam-diam di tempat yang seharusnya tidak pernah menjadi miliknya. Perasaan itu sebenarnya sudah lama menggantung di antara mereka. Ali berusaha menahannya. Ia tahu batasnya. Ia tahu Lia adalah perempuan yang masih terikat dalam hubungan dengan pamannya. Ia tahu ia hanya keponakan yang seharusnya menjaga, bukan merebut. Namun perasaan yang tumbuh dari kebersamaan tidak pernah meminta izin. Suatu malam, Samidin membatalkan pertemuan mendadak. Ia ada perjalanan dinas luar kota selama 2 hari. Seperti biasa, Lia tetap meminta Ali menjemputnya dengan alasan ada urusan administrasi
yang perlu dibicarakan. Malam itu, hujan tipis turun. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu. Ali mengantar Lia ke kontrakannya. Tidak ada agenda lain, tidak ada rencana apapun. Setelah sampai, Lia tidak langsung turun. "Kamu gak buru-buru pulang?" tanyanya pelan. "Enggak, masuk dulu sebentar." Hujan belum reda. Itu bukan pertama kalinya Ali masuk ke teras kontrakan Lia. Tapi malam itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih pribadi. Di dalam ruangan kecil itu sederhana. Satu sofa, satu meja kecil, televisi menyala tanpa suara. Hanya bunyi rintik hujan yang terdengar jelas. Lia duduk di ujung sofa, Ali di kursi plastik di depannya. Jarak di antara mereka tak lebih dari 1 langkah. "Aku kadang capek pura-pura kuat," Lia berkata pelan. "Capek pura-pura gak butuh siapa-siapa." Ali menatapnya untuk pertama kalinya. Ia tidak melihat Lia sebagai sosok yang dekat dengan pamannya. Ia melihat perempuan yang sedang rapuh. "Aku juga capek," jawab Ali jujur. "Capek jadi orang yang selalu tahu, tapi harus diam." Kalimat itu menggantung di udara. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada candaan. Hanya kesadaran bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk kembali benar-benar netral. Lia berdiri lebih dulu, berjalan mendekat. "Kamu selalu ada," katanya pelan. Ali merasakan detak jantungnya sendiri. Ia tahu ini salah. Ia tahu konsekuensinya. Namun ketika Lia memegang tangannya, ia tidak menarik diri. Sentuhan itu sederhana, tetapi di dalamnya ada penegasan perasaan yang selama ini hanya berputar di kepala. "Ini gak boleh," bisik Ali, meski tangannya tetap menggenggam. Lia mengangkat wajahnya. "Tapi aku pengen..." Kalimat itu menjadi titik balik. Mereka saling memandang dalam diam yang penuh arti. Di antara mereka tidak ada lagi samitin, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi hubungan keluarga. Yang ada hanya 2 orang dewasa yang sama-sama merasa dipahami oleh satu sama lain. "Apa kamu yakin?" bisik Ali. Lia mengangguk pelan. "Aku cuma gak mau sendirian malam ini." Kalimat itu memecahkan sisa pertahanan Ali. Ia menarik Lia ke dalam pelukan yang awalnya ragu, lalu semakin erat ketika Lia membalasnya tanpa jarak. Pelukan itu bukan ledakan hasrat liar, melainkan pertemuan 2 kesepian yang akhirnya menemukan tempat berlabuh. Jantung mereka berdetak cepat, hampir seirama. Waktu seakan melambat. Setiap sentuhan terasa lebih dalam karena dipenuhi kesadaran akan risiko. Lia memegang terong Ali, lalu disentuhkan ke bibirnya. Kepala Ali mendongak ke atas dengan mata terpejam. Ali merasa berada di dalam alam lain. Terasa napas Lia yang terengah-engah seperti melepas sesuatu yang terpendam. Ada rasa bersalah yang menyelinap, tetapi kalah oleh kebutuhan untuk merasa dimiliki dan memiliki. Mereka tidak lagi berbicara. Kata-kata terasa tidak cukup untuk menjelaskan apa yang sudah tumbuh terlalu lama. Ketika akhirnya batas itu benar-benar terlewati, bukan nafsu yang memimpin, melainkan kerinduan yang terpendam. Kerinduan untuk disentuh dengan tulus, untuk dipeluk tanpa syarat, untuk merasa menjadi pilihan, bukan sekadar pelarian. Malam itu, mereka melewati garis yang selama ini hanya mereka dekati, tanpa berani menyeberang. Bukan karena nafsu semata, bukan pula karena dendam, tetapi karena 2 orang yang terlalu sering berbagi ruang dan luka, hingga akhirnya berbagi perasaan. Setelah semuanya terjadi, ruangan itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Mereka duduk berdampingan dalam keheningan yang berbeda. Hening yang penuh arti, tidak canggung, tetapi syarat kesadaran. Ali menatap langit-langit, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia telah mengkhianati darah dagingnya sendiri. Namun di dalam dadanya ada rasa hangat yang sulit ia sesali. Lia menyandarkan kepalanya di bahu Ali.
Tidak ada air mata, hanya napas panjang yang seolah melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Kita sudah jauh sekali, bisik Lia. Ali mengangguk pelan, dan gak ada jalan kembali. Malam itu bukan sekadar momen terlarang. Ia menjadi titik di mana rasa bersalah dan rasa cinta berdiri berdampingan. Titik di mana mereka memilih satu sama lain. Meski sadar dunia di luar ruangan itu tidak akan pernah membenarkan pilihan mereka. Di luar, angin tetap berembus seperti biasa. Namun, di dalam ruangan kecil itu, dua hati telah membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Sekarang, kita jadi apa? Ali bertanya lirih. Lia tidak langsung menjawab. Aku nggak tahu, katanya akhirnya. Yang jelas, aku nggak mau kehilangan kamu. Disitulah masalah sebenarnya dimulai. Mereka sepakat merahasiakan semuanya. Di depan Samidin, tidak ada yang berubah. Ali tetap menjadi keponakan yang patuh. Lia tetap menjadi perempuan yang menunggu janji. Namun di balik itu, ada hubungan lain yang berdenyut diam-diam. Ali kini menyimpan rahasia ganda. Rahasia tentang pamannya dan rahasia tentang dirinya sendiri. Setiap kali melihat Samidin tersenyum puas di depan Lia, dada Ali terasa berat. Setiap kali Lia berpamitan untuk bertemu pamannya, ada rasa yang tak bisa lagi ia sembunyikan, cemburu, bersalah, dan takut tercampur jadi satu. Perselingkuhan itu bukan lagi sekadar milik Samidin. Kini, Ali dan Lia pun berjalan di jalan yang sama, jalan yang sunyi, gelap, dan penuh risiko. Dan tak satu pun dari mereka benar-benar siap menghadapi akibatnya. Keputusan itu tidak datang dalam satu hari. Status pegawai tetap yang selama ini dikejar Lia akhirnya benar-benar turun. Surat pengangkatan itu ia terima dengan tangan sedikit gemetar. Nama lengkapnya tercetak jelas, lengkap dengan nomor induk pegawai. Impian yang selama ini diperjuangkan, yang dulu sering dijanjikan Samidin, akhirnya menjadi nyata. Ironisnya, ketika kertas itu ada di tangannya, hatinya tidak sepenuhnya lega. Ia tahu siapa yang membukakan jalan administrasi. Ia tahu peran Samidin di balik layar. Tapi ia juga tahu, dalam proses panjang itu, justru Ali yang selalu ada di sampingnya, menguatkan, mendengar, dan menenangkan dirinya. Sejak surat itu keluar, sesuatu dalam diri Lia berubah. Ia mulai jarang membalas pesan Samidin dengan cepat. Alasan rapat diperpendek, pertemuan dikurangi. Jika dulu ia selalu menunggu panggilan, kini ia sering berkata, "Maaf Pak, sedang banyak tugas." Samidin mulai merasakan jarak, tetapi tidak langsung curiga. Ia mengira Lia sedang menyesuaikan diri dengan tanggung jawab barunya. Ia bahkan merasa bangga, menganggap keberhasilan Lia sebagai bagian dari perjuangannya juga. Namun yang tidak ia tahu, keputusan yang jauh lebih besar sudah dibuat dalam diam. Ali dan Lia tidak pernah membicarakan masa depan dengan kata-kata besar. Tidak ada janji dramatis, tidak ada rencana kabur yang penuh emosi. Semua berjalan perlahan. Senyap, Lia mulai membatasi pertemuan dengan Samidin. Jika harus bertemu, ia memilih tempat yang benar-benar formal. Tidak lagi di hotel kecil, tidak lagi di sudut restoran. Hubungan yang dulu penuh bisikan, kini berubah menjadi komunikasi seperlunya. Di sisi lain, pertemuannya dengan Ali juga tidak lagi sesering dulu. Justru karena mereka tahu, jika terlalu sering bersama, bisa mengundang kecurigaan. Rahasia mereka kini bukan lagi soal momen terlarang, melainkan soal perasaan yang tetap hidup meski jarang disentuh. Suatu sore, di tempat yang tidak pernah mereka datangi sebelumnya, sebuah taman kecil di luar kota, mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. "Aku nggak bisa terus kayak gini," Lia berkata pelan. Ali mengangguk. Ia sudah memahami arah kalimat itu, bahkan sebelum Lia menyelesaikannya. "Bukan cuma soal dia," lanjut Lia, "tapi soal kita. Aku nggak mau hidup sembunyi-sembunyi selamanya." Ali menatap rumput di bawah kakinya. "Aku juga nggak mau kamu terus jadi bayangan." Hening menggantung.
Tapi bukan hening yang menyakitkan, lebih seperti dua orang yang sama-sama dewasa menerima kenyataan. Mereka tahu, jika ingin hubungan itu bertahan, ia harus berubah bentuk. Dan perubahan itu dimulai dengan menjauh. Lia perlahan menghilang dari kehidupan Samidin. Tidak drastis, tidak dengan pertengkaran, tidak dengan pengakuan. Hanya jarak yang diperlebar sedikit demi sedikit. Pesan dibalas singkat, panggilan dijawab seperlunya. Hingga akhirnya komunikasi itu sendiri menjadi jarang. Samidin sempat bertanya, "Kamu berubah ya?" Lia hanya tersenyum tipis. "Sekarang saya cuma fokus kerja, Pak." Kata-kata Pak kembali muncul. Jarak formal itu seperti pagar yang sengaja dibangun. Samidin tidak pernah tahu bahwa malam-malam yang dulu ia kira menjadi miliknya, kini telah digantikan oleh keheningan yang lain. Keheningan yang menyimpan rahasia berbeda. Ali pun melakukan hal yang sama. Ia berhenti menjadi pengantar. Dengan alasan kesibukan sekolah, ia menolak secara halus permintaan pamannya. Hubungan mereka tetap baik di permukaan, tetap sebagai paman dan keponakan yang saling menghormati. Tidak ada satupun percakapan yang mengarah pada kecurigaan. Rahasia itu terkubur rapi. Tidak ada pesan yang bisa menjadi bukti. Tidak ada foto, tidak ada saksi. Bahkan tetangga kontrakan Lia pun tidak pernah benar-benar memperhatikan siapa yang datang dan pergi. Yang tersisa hanyalah kenangan di antara dua orang yang pernah melewati garis bersama. Beberapa bulan kemudian, Lia pindah rumah, lebih dekat ke sekolah barunya. Nomornya masih sama, tetapi tidak lagi mudah dihubungi. Ia dan Ali tetap berkomunikasi, tapi tidak setiap hari, tidak setiap minggu. Hanya sesekali, cukup untuk tahu bahwa perasaan itu tidak pernah benar-benar mati. Namun mereka sepakat pada satu hal, tidak ada yang perlu tahu. Bukan demi menjaga nama baik, bukan demi menutupi dosa, melainkan karena tidak semua kebenaran harus dibongkar untuk menjadi nyata. Samidin tetap menjalani hidupnya tanpa pernah mengetahui bahwa ia pernah dikhianati 2 kali. Ia mungkin merasa kehilangan Lia, tetapi ia tidak pernah tahu bahwa kehilangan itu terjadi jauh sebelum ia menyadarinya. Sementara itu, Lia dan Ali memilih berjalan pelan, membangun sesuatu yang lebih bersih dari awal, tanpa bayang-bayang kekuasaan, tanpa janji jabatan. Rahasia mereka tidak pernah terbongkar, tidak pernah menjadi gosip, tidak pernah menjadi skandal. Ia menghilang dengan senyap, seperti jejak kaki di pasir yang perlahan dihapus ombak. Pernah ada dan pernah nyata, tetapi tak lagi terlihat oleh siapapun kecuali mereka yang pernah berdiri di sana.